Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Irfanwari Eka Sujudi dari Prodi D3 Radiologi. Di sini pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan tentang teknik-teknik komunikasi terapeutik beserta dengan contohnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang mengulang. Maksud mengulang adalah teknik mengulang kembali ucapan klien dengan bahasa nakes. Dengan contoh dari pasien, saya tidak nafsu makan seharian seharian saya belum makan. Terus nakes menjawab, apakah Bapak mengalami gangguan untuk makan? Maksudnya seperti apakah tidak ada nafsu untuk makan hari ini gitu. Yang kedua adalah klarifikasi. Teknik ini dilakukan jika nakes ingin memperjelas maksud ungkapan dari klien. Contohnya, mohon dapat dijelaskan kembali bagaimana riwayat penyakit Bapak. Yang ketiga, kita akan membahas tentang diam. Kita memberikan kesempatan kita sama klien untuk mengorganisasikan pikiran kita. Pada metode diam memerlukan keterampilan dan ketepatan waktu. Diam memungkinkan klien untuk berkomunikasi terhadap diri sendiri, mengorganisasikan pikirannya dan memproses informasinya. Yang keempat adalah memberikan penghargaan atau award. Memberikan penghargaan berupaya untuk menunjukkan perubahan yang terjadi pada klien adalah supaya kita bisa menghargai klien. Dengan kita bisa mencontohkan seperti, saya perhatikan ibu sudah lebih segar dan sehat. Selamat ya ibu, semoga dapat segera sembuh. Seperti itu. Terus yang kelima, kita memberikan kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Kita memberikan klien untuk kesempatan berbicara. Kita bisa memulainya dengan contoh, adakah sesuatu yang ingin ibu bicarakan, atau apakah ada yang ibu sedang pikirkan, atau dari mana ibu ingin memulai pembicaraan ini. Terus yang keenam, kita menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan. Contoh, ketika pasien atau klien berbicara, terus kita memberinya untuk melanjut pembicaraan. Contoh, kita bilang kepada pasien, lanjutkan Pak, dan kemudian apa selanjutnya, coba ceritakan kepada saya tentang selanjutnya atau berikutnya. Yang ketujuh adalah refleksi. Refleksi menganjurkan klien untuk mengemukakan serta menerima ide dan perasaannya sebagai bagian dari diri sendiri. Contohnya, bagaimana menurut ibu, atau bagaimana perasaan ibu, dan lain-lain. Yang ke-8 adalah humor. Kita bisa memberikan candaan atau lawakan kepada pasien untuk menjaga mentalnya, supaya pasien atau klien tersebut tidak terlalu tegang atau gimana, atau tidak merasakan takut. Jadi kita bisa mencairkan suasana pasien tersebut. Terus yang ke-9 adalah kita mendengarkan dengan penuh perhatian. Kita mendengarkan pasien atau klien dengan penuh perhatian. Contohnya, kita mendengarkan dengan menerima, atau kita tidak ada pergerakan atau gerak-gerakan yang tidak menerima kalau pasien tersebut sedang berkonsultasi. Terus yang 10 dan yang terakhir adalah kita menunjukkan rasa sikap kita untuk menerima. Kita menerima penjelasan klien atau perbicaraan klien tanpa memutusnya. Terus kita memberikan timbal balik verbal yang menampakkan pengertian. Mungkin itu saja yang dapat saya praktekkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.